Nah, pada waktu kejadian Yesus akan disalib, ada pilihan yang diberikan oleh Pilatus, kamu mau memilih membebaskan siapa? Yesus atau Barabas? Bayangkan, Barabas itu tahu bahwa tidak mungkin ada harapan. Dia tinggal nunggu dipanggil untuk digantung atau disalib. Lah namanya dua kok, Yesus Barabas ya kan. Jadi dia tidak pernah menyangka sampai detik terakhir dia mau keluar. Dia berpapasan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Dia mulai dengar lebih jelas. Bebaskan Barabas. Puji Tuhan. Shalom. Saya merasakan ruangan ini kayak dihuni 5.000 orang. Amin saudara. Saya ingat ketika Petrus menyembah di dalam penjara. Sampai menggoncangkan. Bukan soal jumlah. Petrus cuma berapa orang di dalam penjara. Tapi hati yang sungguh-sungguh terbuka buat Tuhan. Itulah adalah kunci lawatan. Amin. Pagi ini, siang ini dalam ibadah kedua saya mau mengajak kita membuka dalam Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jadi pagi ini saya mau mengajak kita belajar tentang orang yang namanya Barabas. Pada setiap perayaan Paskah, saya tahu kita udah lewat Paskah ya, tapi masih anget-anget ya suasana Paskah. Pada setiap perayaan Paskah, orang Israel merayakan Paskah untuk mengingat bahwa mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Dan pemerintah Romawi untuk menghormati tradisi Paskah orang Israel, mereka membuat sebuah peraturan. Setiap hari Paskah, mereka akan mengizinkan melepaskan satu tahanan keluar dari penjara. Nah, pada waktu kejadian Yesus akan disalib, ada pilihan yang diberikan oleh Pilatus, kamu mau memilih membebaskan siapa? Yesus atau Barabas? Nah, ini inti dari ceritanya. Yang pertama, saya tuh pengen kita membayangkan. Selama ini sepintas cuman baca tentang Barabas. Saya coba mengajak Bapak Ibu membayangkan posisi Barabas. Posisi Barabas, saudara ya. Siapa sih Barabas? Kita akan melihat beberapa ayat. Supaya tahu Barabas itu reputasi dan prestasinya apa, saudara. Kita akan membaca beberapa ayat ya. Lukas pasal 23 ayat 25. Lukas pasal 23 ayat yang ke-25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara, maksudnya Barabas, karena pemberontakan dan pembunuhan. Jadi Barabas ini pemberontak dan pembunuh. Memang rata-rata yang dimasukkan ke dalam penjara adalah mereka yang melakukan kejahatan politik atau kriminal. Tapi tidak pernah yang dimasukkan penjara itu kejahatan karena agama. Nah, salah satu penjahatnya karena pemberontakan dan pembunuhan. Saya mencari tahu background Barabas. Pada zaman itu ada satu kelompok ekstremis namanya kaum Zelot. Nah, diduga bahwa Barabas ini termasuk di dalam kaum ekstremis.
Dan mereka memberontak kepada pemerintahan Romawi sampai melakukan juga pembunuhan. Jadi cukup serem ya, ini kaum radikal istilahnya gitu. Nah, kemungkinan karena kaum radikal ini bisa juga main sikat banyak yang gak kesangkut juga bisa-bisa juga kena ya. Nah, ini salah satu Alkitab menuliskan di keempat Injil masing-masing tercatat reputasi Barabas. Kita lihat lagi Matius 27 ayat yang ke-16. Matius pasal 27 ayat yang ke-16. Tadi pemberontakan, pembunuhan. Luar biasa ya Barabas ya. Kita lihat pasal 27 ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Anda perhatikan, saya sekian lama sering baca Alkitab, kadang-kadang melewatkan yang kecil. Ternyata nama lengkapnya Barabas itu Yesus Barabas. Nah, nanti saya mau Anda imajinasikan. Jadi kalau Yesus yang kita sembah, Yesus Kristus, ini Yesus Barabas. Mirip ya. Jadi ternyata ada Yesus Barabas loh Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di Alkitab. Setuju? Tidak ada yang kebetulan. Kok ya pas penjahatnya namanya Yesus juga. Tapi Barabas, ya kan? Kenapa kok enggak nama Joni kek atau Agus? Mohon maaf yang namanya Agus ya, bukan bermaksud yang namanya Agus penjahat, bukan. Tapi maksudnya kenapa kebetulan sekali namanya kok Yesus juga gitu kan? Nah di sini dituliskan kejahatan. Tidak diperjelas kejahatan seperti apa. Nah tapi intinya dia penjahat, ya kan? Kita lihat bagaimana di versi Markus. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Rupanya di dalam Markus pasal 15 ayat 7 ini ada kemiripan dengan Injil Lukas. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Ada kata pemberontakan di sini. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Jadi ya Anda sering dengar atau baca berita tentang kaum ekstremis ya, mereka juga melibatkan pembunuhan ya. Nah, ada satu data lagi yang cukup berbeda di dalam Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-40 saudara. Jadi kita tahu ya prestasinya Barabas, reputasinya penjahat, pemberontak, pembunuh. Nah di sini cukup unik, ada tambahan. Mereka berteriak pula jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang, nah kalau penyamun ini menurut saya sudah bukan kejahatan politik ya. Tapi kriminal, rampok udah beda lagi. Kalau tadi seperti pahlawan itu bagi orang-orang mungkin ya, bagi orang-orang Israel mungkin. Tapi pembunuhannya nggak tahu seperti apa, tapi dia juga seorang perampok, seorang penyamun. Mungkin bahasa saya sederhana gini, Barabas itu sama dengan preman nggak sih? Ya, mirip-mirip preman lah ya. Kaum radikal, preman, ekstremis, apapun istilahnya. Kalau melihat data kejahatan, bagi orang Romawi kalau ada seseorang melakukan kejahatan politik, apalagi pemberontakan melawan kerajaan Romawi, maka hukumannya tidak ada ampun, pasti mati. Jadi ketika Barabas dimasukkan penjara, dia tahu betul selesai. Dia tahu betul tidak ada harapan. Dia tahu betul dia tinggal nunggu waktu untuk mati. Dia tahu konsekuen hukuman yang dia harus hadapin pasti mati. Bahasa lainnya tidak mungkin akan terjadi yang namanya dia mendapatkan gerasi. Tidak mungkin yang namanya dia akan mendapatkan pembebasan. Karena hukuman untuk pemberontak melawan kerajaan Romawi tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kepastian untuk hukuman mati 100% mutlak. Bayangkan, Barabas itu tahu bahwa tidak mungkin ada harapan. Dia tinggal nunggu dipanggil untuk digantung atau disalib. Hari itu dia mendengar teriakan. Anda bayangkan ini di penjara ya. Saya mau ajak Anda
mengimajinasikan filmnya ya kan. Kan gak pernah dibayangkan. Bayangkan Anda Barabas nih ya. Terus Anda dengar teriakan orang banyak kan? Dengar teriakan orang banyak. Lalu kemudian saya membayangkan gini. Orang-orang berteriak. Mereka menyebut Yesus itu apa? Yesus kan? Bukan Yesus Kristus kan manggilnya. Jadi mereka berteriak gini. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Setuju? Mereka menyebut Barabas bukan Yesus loh. Barabas ya kan? Ini kita ngomong soal kerumunan. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Barabas di dalam sel dengar. Salibkan Yesus. Nah, itu aku itu. Berarti hari ini sudah mati aku, habis. Loh kan dia dengar namanya disebut Pak. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Tidak pernah dia menduga ada Yesus yang lain. Jadi ketika Barabas mendengar di sel, salibkan Yesus. Dia pasrah. Dia tahu dia akan mati. Pegawai penjara masuk. Pegawai penjara masuk. Oke, saya ya Pak. Ya kamu. Mati udah. Saatnya masuk ke tiang gantungan. Enggak pernah nyangka. Dia datang. Udah siap untuk mati. Pasrah udah. Tahu-tahu dia dibawa keluar. Bukan ke tiang gantungan. Dia dibawa keluar. Lalu dia berpapasan dengan Yesus yang lain. Kemudian mereka berteriak, salibkan Yesus. Ya, enggak usah rame-rame aku tahu. Enggak usah diperjelas. Mungkin hatinya berkata demikian. Lalu dia berpapasan sama Yesus. Kemudian dia mendengar karena kerumunannya semakin dekat. Salibkan Yesus. Bebaskan Barabas. Kan kalau di sel enggak dengar toh. Salibkan Yesus. Bla 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 Barabas. Oh mati ya kan. Lah namanya dua kok Yesus Barabas ya kan. Jadi dia tidak pernah menyangka. Sampai detik terakhir. Dia mau keluar. Dia berpapasan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Dia mulai dengar lebih jelas. Bebaskan Barabas. Lalu di saat itu dia tahu. Hah? Berarti orang ini yang Yesus. Berarti aku yang Barabas. Berarti aku bebas. Tidak salah. Tidak salah. Tidak mungkin orang pemberontak itu bebas. Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu jadi Barabas, apa yang Anda rasakan? Seperti mimpi ya. Benar tak? Benar kan? Bebaskan Barabas. Oh ya namanya benar. Salibkan Yesus, tapi itu juga aku. Ini yang benar yang mana? Dia jalan, dia dilepaskan dari rantainya. Pegawai penjara sudah pulang. Yakin Pak? Ya pulang. Kamu bebas. Loh katanya salibkan Yesus. Dia Yesus. Di saat itulah saya membayangkan kalau saya jadi Barabas. Langit itu seperti runtuh. Antara halusinasi, mulai vertigo, kayak mimpi. Saya tidak pernah membayangkan kalau orang dapat lotre,